Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyul qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, baik dalam bentuk amal ibadah, amal soleh, amal ketaatan, termasuk kehadiran kita dalam pelajaran ini, insya Allah termasuk amal kebaikan yang akan menjadi pahala bagi kita semuanya di akhirat kelak. Semoga amal ibadah kita, amal soleh dan amal ketaatan serta amal kebaikan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang muamalat pada pasal yang terakhir dari kitab Mukhtasar dan kitab Al-Qaulul Jali adalah pasal menjelaskan tentang nafkah. Ini dimasukkan oleh para ulama, pembahasan tentang ini biasanya juga dalam bab muamalat, yaitu pembahasan tentang nafkah. Ada sebagian tapi dalam kitab-kitab pada umumnya dimasukkan pembahasan tentang nafkah ini dalam bab nikah karena berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Karena kitab ini tidak membahas secara detail tentang nikah, maka dimasukkan dalam bab muamalat. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal juga, bahwasanya muamalat itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang mana satu sama lain saling melakukan sesuatu. Maka termasuk juga yang berkaitan dengan ini yaitu kewajiban seorang suami terhadap istrinya, seorang anak terhadap orang tuanya, bapak dan ibunya, dan orang tua, bapak dan ibu kepada anaknya. Maka kita bahas dalam pasal ini tentang hukum nafkah. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun yajibu 'alal musiri nafaqatu usulihi al-mu'sirin. Wajib bagi orang yang berkemampuan menafkahi asal usulnya yang fakir. Siapa itu asal usul? Ail abai wal ummahat, yakni bapak dan ibu, al-fuqara yang fakir. Ya, perlu dicatat, diperhatikan, digarisbawahi. Al-fuqara, kata al-fuqara ini sebagai syarat kewajibannya, yaitu jika bapak dan ibunya adalah fakir. Namun jika bapak dan ibunya orang yang mampu juga memiliki harta, maka hukumnya bagi anak tidak menjadi kewajiban untuk menafkahi orang tua, menafkahi bapak dan ibunya.
meskipun wa in qadaru 'alal kasbi, meskipun mereka mampu bekerja. Orang tua yang sudah tua meskipun masih mampu bekerja, namun wajib bagi anaknya jika orang tersebut termasuk orang-orang yang fakir. Seandainya tidak bekerja, maka dia tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Maka wajib bagi anak untuk menafkahi orang tuanya tersebut. Meskipun orang tua itu seandainya memaksakan diri masih mampu untuk bekerja. Ya, ini adalah hukum Islam mengajarkan tentang kewajiban menafkahi seorang anak kepada bapak dan ibunya yang fakir. Kenapa seperti ini? Disebutkan wa in qadaru 'alal kasbi, meskipun mereka mampu bekerja. Ya, tapi tetap diwajibkan untuk anak memberikan kepada orang tuanya nafkahnya. Karena seandainya seorang anak sudah memberi kecukupan bagi orang tuanya, maka orang tuanya pun ya bisa saja dia tidak perlu bekerja lagi. Sehingga itu akan meringankan bebannya ya dan menjadi ladang pahala bagi anaknya karena orang tuanya bisa memperoleh nafkah atau kecukupan biaya hidupnya dari anaknya. Dengan begitu anaknya akan ini ya menjadi kesempatan bagi anaknya untuk berbakti kepada orang tua, dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, umat Islam. Dan kewajiban orang tua untuk anaknya tadi disebutkan ya dari kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Yang kedua, ini yang pertama tadi dari anak untuk orang tuanya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya, kewajiban anak kepada orang tuanya yang fakir yaitu memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah. Kewajiban yang pertama ini, pembahasan yang pertama adalah nafkah, menafkahi anak kepada orang tuanya yang fakir ya, meskipun mereka masih mampu bekerja. Maka kewajiban ini tidak hanya untuk anak laki-laki, juga berlaku hukum ini pada anak perempuan. Ya, jangan dikira ini hanya untuk anak laki-laki saja, tapi juga anak perempuan. Ya. Terus bagaimana Ustadz kalau seandainya anak perempuannya menikah, ya, dan sama suaminya dilarang bekerja misalnya, maka bagi suaminya wajib memberikan seukuran harta seukuran yang sekiranya bisa diberikan oleh istrinya itu sebagai kewajiban nafkah yang harus dilaksanakan kepada orang tuanya. Ya, begitu. Ini adalah hukum
yang berkaitan dengan kewajiban menafkahi dan ibunya yang fakir. Ya, harus diperhatikan, digarisbawahi al-fuqara atau yang fakir. Adapun yang orang tuanya mampu, ya, memiliki harta, ya, memiliki simpanan harta yang banyak, yang cukup sampai akhir hidupnya diperkirakan, misalnya bahkan masih lebih, ya, sehingga ketika meninggal dunia bisa diwarisi, maka yang seperti itu dianggap mampu, dianggap kaya, maka tidak wajib bagi anaknya untuk menafkahi. Kan banyak yang seperti itu, bahkan orang tuanya lebih mampu, lebih kaya daripada anaknya, banyak juga yang seperti itu. Namun ya, maka ya perlu kita ketahui bahwasanya yang diwajibkan di sini adalah jika bapak dan ibunya atau orang tuanya tersebut adalah sifatnya fakir, fuqara, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Meskipun seandainya mereka masih mampu bekerja, seandainya memaksakan untuk tetap bekerja, mereka mampu bekerja, maka tetap menjadi kewajiban bagi anak dalam kondisi seperti ini untuk menafkahi orang tuanya itu agar mereka tidak perlu bekerja lagi. Dan ini sebagai bentuk birrul walidain, ya, berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Yang kedua ini, kewajiban nafkah yang kedua adalah wa nafaqatu furu'ihi, yaitu orang tua wajib menafkahi keturunannya, anak-anaknya. Ya, ini adalah bapak dan ibu, ya, kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Ai auladihi wa auladi auladihi, yaitu anak-anak dan cucu-cucunya. Idza a'saru, jika mereka kesulitan, tidak mampu, wa ajazu, dan wa ajazu anil kasbi, dan tidak bisa bekerja. Lisi goren, karena masih kecil. Batasnya sampai kapan? Sampai usia balik. Maka dari kecil sampai balik itu adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ya. Setelah balik maka itu sudah tidak dianggap sebagai, tidak dihukumi sebagai nafkah yang wajib lagi. Artinya orang tua tidak lagi wajib untuk menafkahi anaknya itu. Menurut pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i, saat baik laki-laki maupun perempuan, setelah anak itu sudah balik, maka hukum aslinya adalah tidak wajib lagi bagi orang tua untuk menafkahi anak tersebut kalau sudah usia balik, ya. Kalau sudah dewasa, karena ya, dengan anak tersebut mencapai usia balik, maka dia sudah dianggap bisa menafkahi, mencari nafkah sendiri. Nah, lalu timbul pertanyaan, misalnya sekarang kan Ustadz, orang-orang itu yang umumnya menafkahi anaknya itu meskipun anaknya sudah balik, karena anak itu kan masih ada tanggungan untuk menyelesaikan pendidikan misalnya. Karena ada peraturan dari pemerintah, katanya 9 tahun untuk belajar. Ya, 9 tahun atau mungkin sudah berubah, saya nggak tahu. Kalau dulu katanya ada istilah wajar 9 tahun. Dan juga setelah 9 tahun pun ya masih menambah lagi, ya, jenjang pendidikannya, melanjutkan lagi sampai SMA. Kemudian lanjut lagi sampai kuliah, itu tetap dinafkahi oleh orang tuanya. Bagaimana itu hukumnya? Itu adalah tetap hukumnya tidak wajib bagi orang tua, karena sudah balik anaknya. Namun orang tua yang melakukan itu berarti dia akan mendapatkan pahala atas kebaikannya itu kepada anaknya.
yang tetap menafkahi anaknya padahal hukumnya sudah tidak wajib lagi. Ya, yang lebih dari kewajiban tapi tetap dilakukan, maka tentunya itu adalah kebaikan atau ihsan yang ada pahalanya tersendiri. Jadi itu juga adalah termasuk ihsan kebaikan dari orang tua dan ladang pahala bagi orang tua untuk anaknya. Jika tetap menafkahi anaknya meskipun anak itu sudah dewasa atau sudah balik. Ya, ini yaitu kewajiban orang tua bagi anaknya yang masih kecil. Batasnya lisi gorin itu karena masih kecil itu adalah sampai balik. Ada pendapat lain selain mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mengatakan bahwasanya berbeda laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki iya sampai balik, tapi kalau perempuan itu adalah sampai menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya, menikahinya. Maka kewajibannya berpindah kepada suami untuk menafkahi istrinya. Jadi ya, sudah tidak lagi wajib orang tuanya. Ini menurut pendapat selain mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Au zamanatin, atau anak yang tidak bisa atau tidak mampu, tidak bisa bekerja atau tidak mampu itu karena sakit. Ai maradin mani'in minal kasbi, karena sakit yang menghalangi untuk bekerja. Kan ada anak yang terlahir cacat misalnya, sehingga sampai dewasa tetap cacat, maka dan anak ini wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Kalau seperti ini ya karena sakit, maka kalau dia tidak mampu bekerja karena itu, maka tetap wajib orang tuanya untuk menafkahinya. Ini yang kedua, yaitu permasalahan yang kedua dalam pembahasan hukum nafkah. Yang pertama tadi yaitu nafkah anak kepada orang tuanya yang fakir, yang kedua anaknya. Sekarang yang ketiga, wajibu 'ala zauji, wajib bagi seorang suami. Nafaqatu zaujah, memberikan nafkah kepada istrinya. Dan wajib seorang suami yang pertama kewajibannya apa? Berikan nafkah kepada istri. Wa mahruha, dan wajib berikan mas kawin. Ini yang wajib dibayar oleh suami kepada istrinya. Yang pertama adalah nafkah dan yang kedua mahar. Ya, umumnya orang mahar dibayar saat akad. Ya, setelah akad langsung diserahkan. Ya, namun ya perlu diketahui bahwasanya dalam Islam dibolehkan misalnya mahar itu dibayar ditunda pembayarannya, tidak saat itu juga. Ya, ada mahar yang hal, ada yang muajjal, makanya ada dibayar tunai. Ini jarang di kita akad kemudian dibayar ya, dalam tempo 1 tahun yang akan datang. Ya, katanya malu-maluin. Meskipun sebenarnya boleh misalnya. Ya, yang seperti itu hukumnya boleh, tapi yang umumnya orang kan tidak tidak wajar kurang tidak terbiasa dengan yang seperti itu. Takut ya dilihat orang kurang pas itu. Ya, padahal hukumnya sebenarnya adalah boleh ya dibayar dalam tempo 1 bulan. Ya. Itu mas kawin. Kalau dibayar tunai mas kawin saat akad, maka hukumnya bagi suami berhak untuk memaksa istrinya melayaninya. Namun ya, jika mas kawin itu masih dibayar dalam tempo tertentu, ditunda pembayarannya, maka hukumnya boleh bagi istri menolak dan suami tidak bisa memaksa.
untuk berhubungan. Ya, itu perbedaannya. Kalau mas kawin atau mahar dibayar, ya ditunda pembayarannya dalam tempo waktu yang ditentukan. Kalau dibayar tunai maka udah bebas, lepas. Ya. So istri nggak berhak untuk menolak. Ya, bahkan kalau menolak jadi haram kalau udah dibayar tunai. Ya, nanti dijelaskan tentang kewajiban istri. Tapi kalau dibayar ya, dengan ditunda pembayarannya pada tempo yang sudah ditentukan, maka yang seperti itu sampai dibayar baru hukumnya istri tidak boleh menolak. Tapi selama belum dibayarkan maka boleh bagi istri untuk menolak. Ya, ya. Makanya cari istri yang soleha meskipun ditunda pembayarannya muajjal maharnya tetap taat pada suaminya. Insya Allah. Amin. Wa alaihi dan wajib bagi suami laha memberikan kepada istrinya mut'ah. Mut'ah. Ya. Ini mut'ah ini adalah in waqa'al firaq. Jika terjadi perceraian, perpisahan antara keduanya, bainahuma bi ghairi sababin minha, bukan karena sebab dari istri, tapi sebabnya dari suami. Suami ingin mentalak istri. Maka ketika suami mentalak istrinya, wajib memberikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Yaitu suatu yang memiliki nilai, memiliki harga, meskipun itu ya kecil, tapi ya memiliki nilai dan harga diberikan kepada istri. Ya, nilainya meskipun kecil atau ya sedikit, maka itu diberikan kepada istri saat suami menceraikan istrinya itu. Itu disebut mut'ah, dibayarkan. Jadi ketika akad, namanya apa yang dibayarkan oleh suami kepada istri? Disebut mahar. Ketika cerai, ya seandainya terjadi perceraian, maka yang wajib suami membayarkan kepada istrinya apa yang disebut dengan mut'ah ini. Ya, nilainya tidak dibatasi. Ya, yang penting adalah suatu hal yang berharga, suatu barang yang memiliki nilai dan harga, berharga. Tidak harus mahal, ya meskipun murah. Wa ala malik, ini adalah berkaitan dengan nafkah suami kepada istri. Ya, sudah sering saya jelaskan dalam pelajaran-pelajaran mengenai muamalat, mengenai nafkah ini, bahwasanya di kitab yang lebih luas pembahasannya disebutkan bahwasanya nafkah itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah makanan, ya kalau bahasa ininya pangan, kemudian tempat tinggal, papan, ya bahasa istilah ini, dan ya, pakaian, sandang, ya pangan, papan, dan sandang. Ya, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Itu wajib dibayarkan nafkah. Yang wajib itu. Lebih dari itu, HP gimana Ustadz? Nah, tidak wajib. Ya. Atau bagaimana lagi? Contoh lagi yang lain selain HP. Apa? Kendaraan tidak wajib. Ya. Tempat tinggal, makanan, dan pakaian itu saja yang wajib. Jadi jangan dibayangkan suatu hal yang ya, memberatkan. Ya. Tapi ya tentunya sesuai dengan kondisi ekonomi dari sang suami. Jika dia termasuk orang yang fakir, maka cukup 1 mud dan ya dengan lauk yang sesuai. Ya. Tapi kalau termasuk yang menengah, ya, maka 1,5 mud, ya lebih sedikit. Kemudian dengan lauk yang sesuai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia termasuk kaya, maka 2 mud. Wajibannya dengan lauk yang sesuai.
sesuai dengan yang taraf kondisi perekonomian laki-laki atau suami tersebut. Ya, itu berkaitan dengan makanan. Ya. Maka meskipun dia termasuk yang ini fakir, ya tidak apa sekali-sekali juga ya harus berikan makanan lauk yang berbeda misalnya. Misalnya seminggu sekali pakai daging, sisanya pakai lauk yang murah misalnya nggak masalah. Ya, yang penting ada yang seperti itu diperhatikan. Ya, maka ya dalam hal ini antara suami dan istri harus saling pengertian supaya terjalin muasyarah bil ma'ruf antara suami dan istri pergaulan dengan baik. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kewajiban suami pada istri ini adalah suatu hal yang wajib sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Disebutkan apa? Bil ma'ruf. Walahunna dan berhak istri menerima dari suaminya mithlul ladzi 'alaihinna sebagaimana istri wajib melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk suaminya bil ma'ruf ya dengan ya ma'ruf dengan cara yang baik dari keduanya saling bekerja sama saling muasyarah dengan baik maka akan terjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya seperti itu ya. Sekarang ini Ustadz kebanyakan apa orang itu ngasih belanja suami ngasih uang belanja ke istrinya. Ada yang sebulan sekali ini uang belanja kasih. Ada yang mungkin penghasilannya mingguan maka per minggu sekali. Ada yang ngasih uang belanjanya setiap hari. Kemudian makannya bersama-sama. Ya, maka yang seperti itu sudah cukup. Ya, meskipun dalam hukum yang tadi kita sebutkan itu maksudnya nafkah wajib diberikan suami kepada istri, ya diberikan 2 mud misalnya bagi yang kaya, 1,5 mud bagi yang menengah. Itu menjadi hak milik istri. Suami nggak bisa menarik dari ya tidak memiliki hak sama sekali sebenarnya dari situ. Ya, apa yang sudah diberikan oleh suami ke istrinya itu berupa makanan ya, 2 mud ukuran 1 mud misalnya. Ya, kalau ini yang ukuran yang fakir atau yang mu'sir 1 mud diberikan pada istrinya maka itu tidak ada hak suami untuk ikut makan di situ. Kalau istrinya ya ini udah punya saya, ya saya makan sendiri. Seperti itu hukum aslinya begitu. Dan setiap hari waktunya itu dari ya, setiap hari ya, dalam hitungan hari setiap hari kewajibannya. Maka kalau 1 bulan 30 hari terkumpul berapa mud punya istri itu? 30 mud. Ya, untuk makan mungkin nggak sampai habis 30 mud dalam 1 bulan misalnya. Maka itu kan masih lebihnya itu berarti hak siapa? Hak istri. Tidak ada hak sama sekali bagi suami. Maka tidak ya secara hukum aslinya itu adalah yang sudah diberikan kepada istrinya sebagai nafkah yang wajib maka itu adalah hak penuh hak milik istri. Ya. Pakaian kewajibannya apa? 1 tahun 2 kali yaitu di musim panas dan di musim dingin. Maka seandainya setiap tahun sudah berjalan pernikahan selama 10 tahun. Kalau setahun 2 kali udah 20 pasang pakaian yang hukumnya wajib. 20 pasang pakaian. Ternyata ada yang ini udah cukup 3 pasang saja. Ya.
Men cukup 3 pasang saja, sisanya mau dijual oleh istri, itu udah jadi hak milik penuh seorang istri. Boleh dia menjual begitu. Ya, dan hasil penjualannya ya milik dia. Tidak ada hak suami untuk merebut atau menarik lagi. Udah diberikan ya dan itu wajib hukumnya. Itu hukum aslinya begitu. Maka tadi seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran bil ma'ruf, ya, maka butuh kerjasama. Seandainya secara baik, ya, kalau istrinya rela menerima bisa jadi apa tidak menagih kepada suaminya, maka yang seperti itu juga hukumnya bisa menggugurkan kewajiban suaminya itu. Artinya jika keduanya rela, misalnya istrinya rela, udah dari sini kita makannya bareng-bareng, nggak perlu suami masak sendiri, istri masak sendiri. Ya, begitu. Dan ya kalau kita pahami tentang hukum Islam nih, nasihat bagi para suami. Sebenarnya hukum asli, ya, hukum asalnya dalam agama Islam itu pekerjaan rumah. Itu menurut satu pendapat adalah kewajiban suami, ya, bukan kewajiban istri. Ya, tapi menurut pendapat yang lain ya mengatakan bahwasanya kewajiban bersama. Pekerjaan rumah bersih-bersih, ngepel, apalagi masak, ya memberikan makanan itu ya makanan yang mentah dengan alat masaknya juga. Ya tidak hanya ini kasih mentah, kemudian dari mana saya masaknya? Bagaimana? Ya nggak dibeliin gasnya. Makan ini biji gandum mentah kan butuh diolah supaya jadi tepung dijadikan roti kalau gandum. Maka kalau nggak punya alatnya sendiri maka dikasih upah ya biaya untuk upah untuk menggiling jagung menggiling tepung menggiling gandum itu jadikan tepung habis itu baru diolah sendiri dengan ya, oleh istri untuk jadikan roti untuk makan dia. Ya, belum lauknya. Begitu secara hukum aslinya. Juga alat untuk kebersihan badan, sabun, ya, termasuk juga adalah kewajiban suami memberikan itu untuk berhias istrinya. Ya, masa dibiarkan istrinya bau keringat. Nah, akhirnya suami sendiri yang akan tersiksa. Ya, itu adalah kewajiban nafkah. Kemudian yang untuk makanan dan untuk pakaian hukumnya adalah wajib bagi suami memberikan. Adapun untuk tempat tinggal tidak wajib memberikan. Ya, maka tidak bisa misalnya ini calon mertua apa mensyaratkan harus dikasih rumah, dikasih rumah lengkap dengan perabotan dan kendaraan. Itu bukan sesuai dengan syarat yang ada dalam Islam. Ya, dalam Islam tidak disyaratkan begitu. Ya, dalam Islam cukup ya, ada rumah yang bisa ditinggali meskipun bukan milik suami, ya bukan diberikan kepada istri tapi disewa. Ya, rumah sewaan itu hukumnya sudah cukup karena ya, dalam hal tempat tinggal ini ya, kewajiban suami adalah untuk menyediakannya, bukan memberikan ya, rumahnya, tapi menyediakan tempat tinggal. Ya, kalau dalam bahasa fikih itu ada perbedaan antara tamlik dengan ibahah. Kalau tamlik itu mempermilikkan. Kalau ibahah itu adalah mempersilahkan untuk bisa tinggal. Nah, kalau suaminya misalnya punya rumah tapi ya eh, gabung dengan rumah mertua yang penting bisa dijadikan tempat tinggal, maka yang seperti itu sudah memenuhi kewajiban, sudah cukup memenuhi kewajiban. Ya, maka dalam hal ini tadi diingatkan lagi penting untuk muasyarah bil ma'ruf, ya,
menjalin hubungan antara keduanya secara baik, bil ma'ruf. Sehingga terjadi pengertian antara keduanya dan terjalin hubungan yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa ala malikil abid, yang keempat ini, nafkah untuk budak jika seseorang memiliki budak, wal bahaim atau hewan dan hewan pelihara. Ya. Misalnya Sultan punya kambing atau kuda, hewan peliharaan. Wajib untuk apa? Nafaqatuhum, berikan nafkah. Ya, nafkahnya bukan dikasih uang itu. Kambingnya dikasih makan. Ya, enggak dikasih pakaian, dikasih makan maksudnya untuk hewan. Walla yukallifahum minal amal, dan wajib untuk tidak membebani pekerjaan baik budak ataupun hewan peliharaan. Ya, sapi misalnya tidak boleh dibebani dengan pekerjaan mala yutiqunahu, yang sekiranya tidak sanggup untuk dikerjakan. Sapi buat ngangkut barang, kemudian sudah melebihi kapasitas, ya, kapasitasnya cuma 1 ton, ternyata diangkut 2 ton, akhirnya sapinya kecapean, ya, sakit-sakitan. Ya, itu juga hukumnya tidak boleh. Wala yadribahum, dan tidak boleh memukul mereka bighairi hak, tanpa hak. Tidak bisa memukul seenaknya. Ya, mentang-mentang itu miliknya dipukulin. Bukan berarti memukul kuda yang seperti orang yang mengendalikan kuda itu, enggak, itu memang harus digituin supaya kudanya enggak belok. Ya, pukul itu masih ya dianggap benar. Kalau rumah yang dibangun sama-sama antara istri dan suami, aduh, antara istri, uang dari penghasilan berdua. Ketika istri ingin keluar rumah, apa wajib izin ke suaminya? Saya nggak tahu kalau rumahnya seperti itu. Cuma nanti akan disebutkan ini terakhir. Kewajiban istri yajibu ala zaujati ta'atuhu, untuk mentaati suami fi nafsihan, pada dirinya, yaitu jika suaminya menginginkan untuk berhubungan badan atau jima, maka hukumnya tidak boleh istrinya menolak. Illa fima la yahillu, kecuali yang tidak dihalalkan, yaitu jika istrinya sedang haid, ya, sedang lampu merah, maka tidak boleh diterobos. Ya. Wa alla tasuman nafla, dan tidak puasa sunnah saat suaminya di rumah. Wala takhruja min baitihi illa biizni, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Adapun mengenai rumah yang dibangun oleh suami dan istri dari uang patungan berdua, itu dari yang dikumpulkan dari hasil kerja, ya, keduanya, maka nanti kita tanyakan lagi. Namun yang disebutkan di sini adalah yang seperti hukum aslinya tadi, hukum asalnya, yaitu suami yang berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Baik itu rumah milik sendiri atau rumah yang disediakan, ya, meskipun milik orang lain, atau rumah yang disewakan untuk meskipun itu adalah milik orang lain. Maka itu hukumnya sudah cukup sebagai pemenuhan kewajiban, pelaksanaan kewajiban suami untuk istrinya. Adapun kalau rumah yang dibangun keduanya, ini nanti kita tanyakan insya Allah kepada guru-guru kita para masyayikh, bagaimana hukumnya. Ya, kewajiban istri di sini disebutkan adalah tidak boleh menolak suaminya jika ingin melakukan hubungan badan atau jima, kecuali dalam kondisi yang memang tidak dihalalkan, yaitu saat haid. Kemudian yang kedua, tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Dan yang ketiga, tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Ini hukum aslinya jika rumah tempat tinggalnya adalah disediakan oleh suami. Ya, adapun kalau rumah itu milik istri, milik istrinya atau milik berdua, insya Allah perincian hukumnya kita tanyakan lagi kepada para masyayikh, para guru-guru kita. Dan
insya Allah semoga bisa dapatkan jawaban dari mereka, dari para guru-guru, ya para masyaikh. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, ini pertanyaan yang tadi belum saya jawab, nanti kita tanyakan lagi. Kalau sudah cukup, saya rasa cukup sekian. Insya Allah jika ada pertanyaan mungkin nanti pada saat murojaah atau mengulang kembali pelajaran, silakan dicatat dan bisa ditanyakan. Kalau untuk pada pelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.